Oke guys, kita mau ke bawah. Kita tadi dari check-in penginapan tuh jam 2 kurang lebih ya kan. Begitu ke kamar gak ada selimut. Langsung turun lagi gue ke bawah buat minta selimut dan sampai jam 5 tuh gak dikirimin dan akhirnya gue keluar tadi karena ada keperluan. Setelah gue keluar ternyata selimutnya masih belum ada kan. Sekarang udah jam 10. Tadi begitu gue pulang pun jam berapa tadi, jam 9 ya kali ya, setengah 9, jam 9 gue udah ngomong lagi, selimut tolong ya, iya bentar nanti dikirimin gitu ya. Ini udah jam 10 ya, udah jam tidur udah lewat nih no ya. Jadi kita akan turun lagi karena ini pertama kalinya ada ya hotel gak ngasih selimut. Aneh banget sumpah. Dengan alasan apa tadi? Tadi pas jam 9 tuh mereka bilangnya harusnya komplainnya sore ya kan. Gue bilang kan tadi begitu check in juga saya komplain ya kan. Terus mereka bilangnya ini udah malam kayak gini saatnya kita santai bukan ngurusin tamu lagi. Ya udah kita datengin aja. Mau ini kak udah jam setengah 11 bang. Kan dari awal check-in saya udah bilang saya turun kan. Halo, antar ikut dulu ke tiga. Masa harus 3 kali sih? Selimut doang oh bang. Ya nih, ini kali ketiga keempat berarti lah ya, sama tadi sebelum gue keluar gue ngomong lagi perkara selimut doang. Gue udah ngantuk, gue udah capek ya kan. Dia baru nelpon temennya, ih ini dulu selimut. Dia baru tadi nelpon, kalau masuk di video mungkin ya. Udah ampun ya, baru pertama kali hotel lu masuk gak ada selimut ya. Jadi tadi juga ada tamu yang masuk dari jam setengah 9 tuh dia bareng sama gue ya. Terus sampai sekarang nih mau jam setengah 11 itu tamu belum pada masuk karena pegawainya tadi kata tamunya, karena betulan tadi kita ngobrol dulu sama orangnya, katanya tadi istirahat makan dulu setengah 9 sampai jam setengah 11, berarti kan hampir 2 jam itu dia istirahat ya. Itu orang belum masuk kamar. Lu bayangin dia setengah 9 di resepsionis antri jam, dia juga mungkin udah capek segala rupa, setengah 11 belum masuk 2 jam. Jadi buat lo yang pengen liburan ke Jakarta, hindarin lah haus oak ini ya. Nanti gue lampirin namanya, alamatnya. Pokoknya jangan ya lu aneh-aneh hotelnya. Gue juga paksain di sini karena gak sengaja juga. Coba kalau kalian punya hotel langganan atau yang biasa, udah pakai aja hotel yang biasa kalian pakai. Jangan aneh-aneh karena capek, serius. Nih ya guys, ini tuh pertama kali masuk tuh kayak gini. Ya, gue tuh nggak ngeh kalau yang tuh nggak ada si selimut nih ya. Ini tuh udah besoknya by the way, itu ada sinar matahari dan bla bla bla. Ini masih jam 7. Gue mau check out karena tidak nyaman juga buat apa gitu ya. Gue tuh sampai nyari selimut ya, kayak apa gue yang salah gitu ya kan. Kayak nggak ada, tapi kan ini cuma spray doang gitu kan.
Gue cari sampai ke bawah tuh kayak orang gila, apa mereka nyimpennya di bawah ya, kayak nggak mungkin juga gue cari di sana nggak ada, di situ nggak ada. Jadi gue mencari dulu nih sebelum gue komplain lagi ke turun ke bawah tuh. Oh iya, setelah gue komplain, oke, nggak ketemu, dan barulah akhirnya gue milih untuk turun ke bawah. Oke guys, kita udah check out, mau check out lebih tepatnya. Jadi setelah kemarin malam kita turun jam berapa tuh, setengah 11, terus begitu naik lagi sini kita tungguin sampai jam 12 masih nggak ada, ya udah kita tinggal tidur. Dan sampai pagi hari ini kita check out itu selimut gak nyampe ya. Kita akan ngomong lagi ke resepsionisnya. Mau check out bang. Dulu ya. Ya. Bang mau nanya, saya kan di kamar 3 ada selimut dari kemarin check-in. Iya. Terus langsung turun lagi, saya minta selimut. Ya sebentar nanti dianterin. Terus saya jam 5 mau keluar. Bang masih belum dianterin. Ya sebentar dianterin. Saya jam setengah 9 ke jam 9. Bang anterin ya. Naik saya ke atas. Lagi rame kali bang. Setengah 11 saya turun lagi bang. Bang kok masih belum dianterin? Telepon, itu anterin dulu ke kamar. Saya tungguin sampai jam 12 malam. Gak ada orang anterin selimut. Ya mungkin lagi rame juga kali. Soalnya semalam minggu kan tadi banyak yang refund juga soalnya semalam. Kalau maksudnya itu kan kalau beres-beres kamar bukannya biasanya udah selimut udah ada di situ ya? Enggak, di kita enggak. Kita harus request. Iya. Airnya teh Kan agak asin ya. Iya agak asin. Iya. Yang sebelah sini emang agak asin dia. Oh gitu. Cuman yang belakang enggak dia. Bukannya air tanah ya bang? Hah? Air tanah kan? Iya tanah. Bukan. Cuman karena tanahnya mungkin deket laut. Oh, berarti bukan, saya kira cuman saya Enggak. asin. Emang asin? Soalnya rata-rata ya di sini Oh. semua asin. Di sebelah juga asin. Oke, ya udah. Kasih bang. Oke, kita lanjut sama jendela nih. Ini jendela ya. Jendelanya ada di kamar. Nggak ada penguncinya. Nih, lu lihat ya. Nih, gini aja. Jadi kalau lu bawa anak-anak, terus dia misalkan naik ke kursi ini, dia dorong ini kebuka. Apalagi ini kondisinya di lantai yang cukup atas. Nih. Ya, no, nggak ada penguncinya nih. Selanjutnya desain yang aneh nih ya. Ini ada tembok tiang ya kan, sekitar mungkin 1 meter. Dan ini benar-benar nempel ke kasur. Tuh. Ini nempel ke kasur. Dan dia ngasih space yang gak guna di sini dan di sebelah sini. Ya. Langsung lanjut aja. Nggak ada gantungan, malah dikasih ornamen gak jelas ini. Nih ya, yang 2 besi ini. Dan di kamar ini nggak ada gantungan ya, no. Pintu juga nggak ada, tuh nggak ada, no. Kita lanjut lagi ke kebersihan. Ini belum hal yang membuat gue sampai bikin video ya, karena hal yang bikin gue sampai bikin video kayak gini nanti akan di akhir ya. Ini tuh banyak noda merah yang kalau sepenglihatan gue sih ini darah ya. Ini tuh ada di mana-mana. Nih. Ya, kalian pikirin deh ini apa ya? Ini noda apa? Ini tuh ada di mana-mana. Nih. Pokoknya di kamar mandi pun ada ya, bercak-bercak darah kayak gitu. Terus pantainya super duper kotor. Tuh. Kalau kalian sini juga ini pantainya tuh kayak berminyak gitu loh. Gitulah. Buat kalian yang gampang merinding atau jijian, kalian skip dulu bagian ini karena ini akan menunjukkan yang seperti ini. Nah, skip
skip dulu guys buat kalian yang jijian ya, tolong nih. Itu ini kenapa kayak gini ya. Terus posisi tempat duduk dia, lu kalau pakai gimana posisinya? Lu duduk kan, kaki lu kan ke situ. Ini kan saluran pembuangan buat kita pipis dan lain-lain. Lu nginjek saluran astaga. Terus air nih ya. Air ini gimana gue mendeskripsikannya ya. Airnya kalau misalkan kita pakai mandi nih, kan mandi itu pasti membasahi badan dulu kan ya, itu perih ke mata ya. Terus dia asin ya, ini asin air, nggak tahu kenapa, gue nggak ngerti deh. Kalau bisa dideskripsikan itu kayak air laut sumpah, ke mata perih, terus asin, terus ketika kena kulit kita nih ini tuh jadi licin, dan ketika udah kering nantinya jadi lengket ya, kayak lu main di laut lah. Sampai gue harus beli air literan buat sekedar sikat gigi sama cuci muka ya. Kedua di sini juga nggak dikasih buat apa, sikat gigi, sabun kayak gitu-gitu, tapi untungnya gue selalu bawa nih perlengkapan. Tapi nggak ada tempat yang proper buat nyimpan ini. Gantungan baju di kamar mandi ini ada satu aja ya. Nih, kamar mandinya segede gini dan ya begitulah.